bener-bener senang banget sih lihat kondisi kamu sekarang, Saka. Dulu kamu campakin aku, Saka. Kamu lebih milih Ariana daripada aku. Dan sekarang, kamu dicampakin sama Ariana dan kamu jatuh miskin. Tuhan itu memang adil, Saka. Maaf ya, Sel. Maaf kalau perlakuan aku ke kamu bikin kamu sakit hati. Maaf. Tapi kalau kata pepatah yang waras ngalah, Sel. Jadi aku lebih baik aku nggak nanggepin kamu, aku fokus aja sama kerjaan aku harus antar paket makanan ini. Meskipun hasilnya nggak ada seberapanya buat kamu, tapi itu tugas aku. Permisi ya, Bos. Sel. Kamu dengerin dulu penjelasan aku. Aku aja nggak tahu kalau aku masih nyimpan foto Ariana. Ariana itu masa lalu aku, sayang. Masa depan aku sekarang cuma kamu. Only you, Sisil. Gak percaya. Buktinya mana? Kamu nggak percaya sama aku? Enggak. Oh, kamu butuh bukti dari aku? Yalah. Oke, aku akan buktiin. Halo semuanya! Aku sayang dan cinta sama Sisi. Oke. Iya, aku percaya. Aku sayang banget dan cinta sama kamu, Sil. Cuma kamu yang ada di hati aku, Sil. Maafin aku ya. I love you. I love you more every day. You believe me? Bahasa Inggris kamu itu belepotan kayak aku. Gak usah sosok pakai bahasa Inggris deh. Maafin aku ya. Ya udah. Kamu aku antarin berangkat kerja ya? Oke. Aku bayar taksi dulu. Ya. Gue masih gak nyangka bakal nikah secepat ini dengan orang yang baru gue kenal beberapa hari lalu. Bu, emang Yuna harus nikah secepat ini ya, Bu? Ya iyalah, terus kapan lagi? Udah, kamu lebih baik sebar undangan ya. Ini nama teman-teman ibu, keluarga kita udah pada beres. Tinggal nama teman-teman kamu tuh belum. Ibu kan nggak tahu. Nanti kamu tulis namanya di sini sendiri ya. Tapi kok makin kesini Yuna ragu ya, Bu? Aduh Yuna, kamu jangan macem-macem deh. Jangan bikin malu ibu. Pernikahan itu sebentar lagi, udah siap semuanya. Lusa udah pernikahan kamu loh. Lebih baik kamu sekarang sebar undangan kamu biar nggak lupa. Ya, ingat pernikahan itu serius loh. Ya, tapi kan Yuna cuma ungkapin isi hati Yuna aja, Bu. Ibu udah gak mau denger apa lagi. Sekarang kamu bawa undangan kamu ini, kamu kasih teman-teman kamu di tempat kerja kamu ya. Yaudah, hari ini Yuna bagiin deh undangannya. Sekalian Yuna berangkat kerja ya, Bu. Loh, kok kerja? Emangnya kamu gak dikasih cuti? Kamu gak libur? Bos kamu marah-marah, suruh kerja? Gimana sih Yuna? Kamu nanti kalau udah nikah gak usah pakai kerja lagi, ya? Enggak, Bu. Yuna emang nyaman aja kerja di sana. Yaudah kalau gitu nanti hari ini sekalian Yuna minta izin deh. Ya udah, kamu berangkat ya. Terus kamu bagi undangan ke teman-teman. Ya, Yuna berangkat ya, Bu. Hati-hati di jalan. Ya. Kumat lagi nih motor.
Dan itu suhu kan? Iya. Iya benar itu Masaka. Sip, nasib. Kasian banget suhu. Kerja jadi tukang antar makanan. Motornya nggak ngedukung. Ya, saya yakin Masaka pasti bisa ngatasin semuanya sendiri. Ya, halo Besti. Halo Besti, lo di mana sekarang? Gue lagi OTW kantor, kenapa? Ya udah, kalau gitu gue ke kantor lo sekarang ya. Ya udah, oke. Paling 10 menit lagi gue sampai kok di kantor. Oke. Ya, bye Besti, see you. Keputusan ini udah tepat dan gue nggak akan menyesali keputusan ini. Sayang, kamu kenapa sih kok nekat banget tadi pakai teriak-teriak segala? Ya nggak apa-apa dong. Aku pengen buktiin ke semua orang kalau aku tuh cinta banget sama kamu. Awas ya kalau kamu bikin aku sedih. Enggak, aku janji kok. Aku nggak akan biarin kamu sedih. Aku akan selalu bikin kamu happy, terus tersenyum terus sama aku. Oke. Nggak usah janji, saya buktiin aja. Oke? Aku akan buktiin. Iya, masuk aja. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Maaf, Bu. Ibu Dita belum membayar uang sewanya semalam. Jadi, karena waktu telah habis, Bu Dita harus membayar uang sewanya sekarang juga, Bu. Lo bukannya kemarin dibilang kalau kamar hotel ini diperpanjang 2 hari kan? Iya, memang benar, Bu. Tapi sampai sekarang belum ada pembayarannya. Jika Ibu belum bisa membayar, silakan Ibu check out hari ini juga. Iya, tenang aja, saya pasti bakal bayar, tenang aja. Maaf, Bu, nggak bisa. Kalau Ibu tidak bisa membayar, silakan check out hari ini juga, Bu. Aduh, gimana nih? Saldo gue udah tipis dan harus hemat sambil cari Dion. Mbak tenang aja, saya pasti bakal bayar kamar ini, tapi nanti sore saya bayar. Nggak bisa, Bu. Saya kasih waktu 30 menit untuk Ibu membereskan barang-barang Ibu. Setelah itu, silakan Ibu pergi dari sini. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Ini sih dengan Mbak Laras ya? Iya. Ini Mbak, pesanan makanannya. Maaf ya Mbak, saya tadi motornya mogok jadi agak lama. Saya maafin, tapi saya bakal tetap kasih kamu bintang 1 biar kamu belajar untuk lebih menghargai customer. Saya mohon maaf Mbak, tapi jangan kasih saya bintang 1 dong Mbak. Loh, kok makanannya berantakan gini sih? Mbak, saya minta maaf ya Mbak ya. Tapi jangan kasih saya bintang 1 ya Mbak ya. Saya mohon banget sama Mbak. Saya baru aja kerja Mbak. Saya baru aja keterima di aplikasi ojek online ini Mbak. Nanti kalau saya dikasih bintang 1, saya bisa disuspend Mbak. Saya nggak ada kerjaan lagi nanti. Pokoknya, saya bakal kasih kamu bintang 1 dan kasih komen yang jelek-jelek. Karena pelayanannya benar-benar sangat mengecewakan, tau gak? Segini aja deh Mbak. Saya ganti makanan Mbak pakai duit saya sendiri. Ya? Mbak tunggu di sini ya, saya beliin dulu ya. Udah gak usah. Pokoknya saya udah terlanjur kesal. Belum sarapan, udah dibikin nunggu lama. Udah gitu makanannya berantakan lagi. Mbak, tau. Laras, kenapa? Ya, Bu. Kamu pikir aku nggak kenalin kamu, Mas? Ini Bu, saya kan pesan makanan. Pas datang makanannya berantakan.
Udah gitu si masnya datangnya telat lagi. Ya udah, kamu jangan terlalu permasalahkan itu. Kasihan dia. Nanti saya ganti aja deh pesanan kamu. Maaf ya Mbak, jangan kasih bintang 1 ya Mbak. Udah, kamu jangan kasih bintang 1 dong. Kasihan, pasti lagi cari rezeki buat keluarganya. Kamu pikirin itu juga. Udah nggak usah terlalu dibesar-besarkan lah masalahnya ya. Ya udah baik, Bu. Nih, saya udah kasih kamu bintang 4 ya. Tapi kamu jangan lakukan kesalahan lagi. Belajar bersikap profesional sebagai kurir tuh. Yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Ya, oke Laras. Sebenarnya kamu di mana sih, Dion? Apa benar kamu nipu aku dan kabur? Aku nggak percaya kalau Dion akan lakuin ini semua ke aku. Sekarang aku nggak tahu aku harus kemana lagi. Nggak mungkin aku kembali ke Saka. Dion ternyata sama aja. Dia cuma manfaatin aku. Tega kamu, Dion. Aku udah percaya sama kamu. Bahkan aku udah ninggalin Saka. Dan anak ini, dia akan lahir tanpa kamu, Dion. Apapun pilihan kamu, aku tetap ngikut kok. Karena aku yakin itu yang terbaik buat kita berdua. Sayang, kamu tenang aja sayang. Besok aku bakalan siapin semuanya kok. Tempat tinggalnya tinggal dikit lagi, biar kamu nyaman ya. Kasih ya sayang. Aku tuh bener-bener gak sabar banget ya. Pengen ngabisin waktu aku berdua selamanya sama kamu. Dan mulut kamu adalah mulut buaya. Ada apa, Bu? Ya nggak ada apa-apa. Kayak kenal ya? Ayang aku Ya, aku kerja dulu ya. kamu semangat ya kerjanya. Kalau kamu lagi capek, kamu liatin foto aku aja. Ih, kamu gemes banget sih. Ya udah, aku kerja dulu ya. Love you. Love you. Bye-bye. Bye. Itu sepertinya Saka deh. Turun lo, Sak. Gue tahu ini lu nggak usah tutup-tutupin. Iya ini gue, Cok. Jadi lu tadi yang bikin keributan di sana? Jadi gue telat, Cok, nganterin makanan, motor gue mogok. Oh, sekarang lu udah jadi kurir. Bagus lah, lo udah ada kerjaan sekarang. Kenapa lo mau ngehina profesi gue? Wih, enggak dong. Gue nggak ngerendahin profesi lu. Justru gue seneng kalau lo ada kerjaan sekarang. Daripada lo nganggur. Aduh ya ampun. Aku malu banget sih Saka kalau jadi kamu. Kamu ketemu sama orang yang dulu bawahan kamu, sekarang malah kamu jauh di bawahnya Coki si pesuruh ini. Sel, udah dong Sel. Kamu tuh kenapa sih kamu pengen banget bikin aku marah? Udah dong. Aku juga udah kayak begini sekarang, udah hancur kok hidup aku, Sel. Udah ya. Kamu urusin aja hidup kamu. Kamu kan udah bahagia, Sel. Kayaknya kebalik deh. Harusnya omongan itu buat kamu. Kalau hidup aku sih aman-aman aja. Hidup kamu kan yang berantakan, Saka. Udah. Stop. Miskin-miskin gini kan juga pernah kamu kejar-kejar. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup aku, Saka. Ya. Bisa nggak sih kalau nggak usah ribut-ribut di sini? Nggak usah mempermalukan diri kalian deh. Enggak, Cok. Aku cuma mau ngomong doang kok sama Selin. Ya kan, Sel? Itu kan Pak Saka. Oh, berarti yang tadi gue omelin itu ternyata Pak Saka. Aduh, gue nggak enak banget habis marahin Pak Saka. Ngapain juga nggak enak. Kalau gue jadi lu sih, gue udah lempar mukanya. Soalnya,
Gue gemes banget sih ngikutin gosipnya Pasaka sama Bu Ariana. Sekarang dia kurir. Kasihan banget ya, hidupnya udah berubah 180 derajat. Ya Sel, kamu udah puas kan? Semua orang udah ngehina-hina aku. Dulunya aku dibangga-banggain sama mereka, sekarang udah hancur gini Sel hidup aku. Kalau gitu aku berangkat ya, aku mau jadi kurir lagi. Oke? Oke. Cok, sehat-sehat ya Cok, Sel. Kasian banget Masaka tadi. Delivery makanan sampai ke sini terus diperlakuin kayak gitu. Mbak, jangan kasih bintang 1 ya Mbak, saya mohon banget Mbak. Udah, kamu jangan kasih bintang 1 dong. Kasian pasti lagi cari rezeki buat keluarganya. Kamu pikirin itu juga. Udah nggak usah terlalu dibesar-besarkan lah masalahnya ya. Saya ganti kok. Bener nggak ya keputusan aku buat cerai sama Masaka, sedangkan Masaka aja udah sampai seterpuruk ini sekarang keadaannya. Nggak, ini cuman karena iba. Ini cuman karena aku kasihan aja sih. Tapi ini nggak bisa ngerubah keputusan aku. Fokus Ariana, fokus. Ingat-ingat yang jelek-jeleknya, ingat-ingat yang jelek-jeleknya aja. Selingkuhin 2 kali, selingkuhin 2 kali, selingkuhin 2 kali. Apa sih? Ini susah gini kopernya. Ada aja. Lagi panas-panasan kayak gini, koper pakai rusak segala lagi. Terus kemana lagi sekarang? Jambret! Jambret! Tolong jambret! Gimana dong nih? Handphone sama dompet gue di situ lagi. Mau nyari cincin buat siapa, Pak? Untuk kekasih saya. Dalam waktu dekat saya akan ngelamar dia. Kalau itu kita ada cincin couple yang bagus dan sepertinya juga cocok untuk Bapak dan kekasih Bapak. Ini, Pak. Ini cincin couple dengan desain terbaru dan juga limited edition. Oke, saya beli ini. Baik, Pak. Untuk pembayarannya menggunakan cash atau kartu? Pakai kartu aja. Boleh saya terima? Ya. Ini, Mbak. Ini untuk kartunya, Pak. Ini langsung saya bawa aja, Mbak. Oke, baik. Ya. Kasih. Sama-sama. Itu jelas bukan Dinda. Ini buat lo. Ini buat Sisil. Gue gak nyangka sih lo akan nikah secepat ini. Ini lo yakin, Besti? Ya, gue yakin lah, Rin, orang gue udah sebar undangan, masa gue gak yakin?
Beneran? Iya. Iya gue yakin. Lu selamatin gue kek, kok gue gak diselamatin sih? Selamat ya Yun ya, semoga acara lo lancar sampai hari H. Makasih ya Sil. Tapi kasihan ya si Tommy. Pasti dia sedih banget ditinggal nikah sama lo. Sisil keluar dulu deh Bu, mau ketemu sama orang finance. Yun, selamat ya. Iya. Aduh, Sisil. Kebiasaan deh kalau ngomong tuh ceplos-ceplos aja. Ya udah pasti dong, Yuna itu sedih kehilangan Tommy. Mereka berdua kan pernah pacaran. Pasti ngerasa kehilangan lah. Pakai gue perjelas segala lagi. Sumpah ya, gue tuh bener-bener gak tahu kalau itu Pasaka. Mana tadi gue galak banget lagi pas marah-marahnya. Kok gue seneng ya? Pasaka kayak kena karma beneran. Syukurin deh, Pasaka jadi telah terendah di mata Bu Ariana. Kalian yakin tadi itu beneran Pasaka? Iya, apalagi tadi kita tuh ngelihat Pasaka sama Bu Selin tuh adu mulut. Ya kan? Iya. Yaudah, kalau gitu gue cabut dulu ya, Sil. Besti, pokoknya lo harus datang ya. Wajib banget datang, oke? Gue kasih undangan ke yang lain dulu ya. Besti. Sorry tadi gue gak jadi sahabat yang baik buat lo. Ya harusnya gue selamatin lo sih. Selamat ya. Pokoknya gue akan happy as long as you're happy. Thank you, Arin. Oh ya, gue hampir lupa. Gue nitip undangan buat Mbak Riri sama Galvin ya. Oke. Bilangin sama Mbak Riri, dia harus datang juga. Ya, nanti gue sampein. Ya udah, gue ke ruangan Selin dulu ya. Oke. Bye. Bye. Bu. Gawat banget, Bu. Gawat. Iya, kenapa? Gawat kenapa? Ibu inget kurir yang diomelin sama pegawai itu kan? Ya. Ternyata itu Pasaka, Bu. Dan sekarang anak-anak pada ngomongin itu. Oh ya? Sisil jadi kasihan deh, Bu, sama Pasaka. Gue bener-bener bahagia banget saat keadaan lo yang sekarang. Dan keputusan gue buat gak ngasih tahu Bu Wiryo kalau lo itu anaknya dia itu keputusan yang tepat. Karena gue akan bisa ngeliat lo semakin terpuruk. Ya ini semua balasan. Balasan karena dulu lo sudah mencampakkan gue. Lebih memilih Ariana daripada gue sekarang. Gue bahagia banget. Besti. Hai. Lo kok gak kabarin gue kalau datang ke sini? Gue kesini mau ngasih undangan. Sekalian gue mau minta izin cuti sebentar. Undangan? Lo nikah? Iya? Besti, gue seneng banget. Lo kenapa gak bilang sama gue sih? Kenapa gak bilang sama gue kalau kalian tuh mau nikah? Kalian maksudnya? Hah? Gimana sih? Ya lo sama Tommy lah. Sel, gue mau nikah tapi bukan sama Tommy. Anwar? Anwar siapa, Yun? Ini siapa, Yun? Gue gak kenal lo gak pernah cerita sama gue.
Sorry ya, Sel. Gue tahu lo pasti kaget. Sama gue juga kaget. Gue kaget ternyata jodoh gue sedekat dan secepat ini. Lo nikah bukan karena dijodohin kan? Sel, gue gak mau bahas ini dulu. Please. Ya intinya, gue berharap besok lo datang. Dengan lo datang, gue udah seneng banget. Oke? Ya, pasti gue datang lah. Yaudah gue buru-buru mau ke Jamais ya. Ya udah pokoknya urusan cuti lo bebas mau sampai kapan. Kalau lo udah siap buat kerja, lo boleh kerja lagi. Nanti biar gue yang ngurusin lah buat cari backupan lo. Pokoknya kalau bestie gue bahagia, gue pasti ikut bahagia juga. Lo happy kan? Happy? Yaudah, gue jalan dulu ya. Bye. Bye, bestie. I love you. Love you. Vin, maksud lo apa sih? Hah? Lo ngerekam gua dan klien gua, lo kirim ke nyokap gua itu video. Lo tenang dulu dong. Lo bisa ya? Jadi cepu sana sini, lo ngadu ke nyokap gue, bisa lo kayak gitu? Apaan sih kamu? Mau jadi preman? Apa sih? Ma, Gavin tahu, Ma. Coki kan yang ngadu ke Mama? Iya, justru bagus. Coki-coki ini laporin ke Mama. Jadi Mama tahu di belakang Mama kamu itu seperti apa. Kenapa Mama belain Coki sih sekarang? Mama nggak belain dia. Mama hanya bicara apa adanya. Karena di sini hanya kamu yang salah. Gue curiga ada sesuatu antara Mama dan Coki. Urusan kita belum selesai, Cok. Vin, apa lagi sih? Bu, makasih ya Bu udah belain saya. Mungkin kalau nggak ada Bu Niken tadi datang ke sini, Gavin udah ngajar saya habis-habisan. Sekali lagi saya terima kasih ya Bu. Iya. Maafin Gavin ya, kamu yang sabar ya. Saya yang terima kasih. Karena kamu udah oke jadi mata-mata saya. Oke, sabar ya. Kumat lagi nih motor. Datang ya guys. Yun, lo beneran mau nikah sama Anwar? Nama calon suami gue kurang besar ya, Bon. Jujur ya, gue itu sekarang bingung, gue harus seneng atau sedih ngeliat ini. Ya harusnya seneng dong, Bon. Kan sebentar lagi gue gak single. Ya oke lah. By the way, selamat. Dan gue janji gue bakal datang ke pernikahan lo. Thank you ya. Selamat ya, Yun. Semoga kamu bahagia sama pilihan kamu. Makasih ya, Tom. Ya udah, gue mau bagiin undangan ke yang lain dulu ya. Ya, hati-hati.
Bu, ada air mineralnya, Bu. 1. Oh, boleh. Tak kemana ya? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Telepon juga nggak aktif. Ini repot orang aja, dit. Bu, kembaliannya belum ya, Bu? Kasih ya, Mas. Kok kamu di sini? Ada yang mau saya bicarain sama kamu. Ini tentang suami kamu. Kenapa? Tadi saya nggak sengaja ketemu sama suami kamu. Tapi dia sama cewek lain. Kok malah ketawa sih? Ya, kalau soal itu aku udah tahu. Jadi kamu udah tahu? Din, kalau kamu udah tahu kelakuan Bram seperti itu, kenapa kamu masih bertahan sama dia? Ya karena aku yakin Bram pasti berubah. Berubah gimana, Din? Kamu tuh nggak pantas diperlakukan seperti itu. Udahlah, mending kamu ceraiin si Bram, karena di luar sana masih banyak cowok baik yang mau sama kamu. Bram udah datang. Aku harus pulang ya. Apa iya ya, Saka itu anak aku? Kok Bu Giri punya foto saya masih bayi? Gak mungkin Saka itu anak aku. Aku yakin foto itu cuma kebetulan mirip aja. Maaf Bu, itu tadi punya saya terjatuh. Boleh saya ambil? Aku nggak tahu siapa di antara mereka yang memang benar-benar anak aku. Coki memegang bandul liontin, tapi Saka mengaku sebagai anak kecil di foto anak aku. Apa aku tes DNA aja ya antara Coki dan Saka? Ya, sepertinya lebih baik begitu aja. Aku harus tes DNA secepatnya. Hidup itu memang keras ya. Kadang kala adil, kadang juga enggak. Tapi ya gimana lagi, kita jalani aja. Bener gak? Setuju gue bro. Daripada dibikin stres kan? Iya juga sih, Bang. Lu kenapa, Sak? Kayaknya lu banyak beban banget. Ini sih sebenarnya kalau gue itu tuh udah terlalu banyak bikin orang kesel, udah terlalu banyak nyakitin orang. Sampai sekarang tuh gue nggak akan pernah dapat maaf dari mereka lagi. Gitu. Dan jujur sih nyesel banget sih ngelakuin itu semua ke mereka, Bang. Ya itulah namanya hidup, Sak. Kadang ketika kita di atas, seringkali banyak kelakuan kita yang nyakitin orang. Dan penyesalan itu selalu datang di saat posisi kita sedang di bawah. Oke, gue paham sih masa lalu, Sak. Tapi menurut gue nih, Sak, kalau lu udah tahu kesalahan lu di masa lalu, ini saatnya yang pas buat lu memperbaiki. Lu harus bisa lebih baik lagi. Gue yakin sih, Sak,
cepat atau lambat, lu bakal dapet jalan yang lebih baik. Ya sih bang, bener. Tapi sekarang tuh gue mikir gue harus berubah. Gimana caranya gue bisa jadi orang yang lebih benar. Gimana caranya gue bisa dapetin maaf dari mereka yang udah tersakitin sama gue. Ya susah tapi mau gak mau harus dilakuin bang. Biar tenang. Gak mau nyakitin orang lagi lah pokoknya. Iya, memang benar. Gak akan ada yang kembali utuh setelah pecah. Itulah hidup. Mantap. Udahlah, nggak usah dibikin galau-galau kayak gitu. Udah, semangat. Buat apa juga? Yang penting kita tuh sekarang fokus cari cuan. Ya nggak? Ya, benar itu. Semangat. Benar bang. Udahlah, ayo mau semangat. Semangat. Bos. Mangsa bos. Cantik, mau kemana nih? Boleh dong abang anter. Udah bawa koper ini, ke rumah abang aja yuk. Apaan sih? Jangan ganggu saya ya. Apaan sih, lepasin, jangan pegang-pegang. Itu dong, jangan galak-galak dong. Jangan macam-macam ya, saya bisa teriak di sini. Lu nggak lihat jalan ini sepi? Siapa yang mau nolong lo? Lepasin, tolong. Lepasin. Lepasin, tolong. Lepasin. Bentar, Non. Berhenti! Lepasin. Lepas. Sakit. Diam lu ya. Iya, santai, Bang. Iya, oke. Iya, santai. Pergi lo dari sini. Pergi. Gue bilang pergi. Cuma tas doang kok. Sini lu. Udah, biarin. Pedro, telepon polisi, Pedro. Santai. Cabut. Telepon polisi. Telepon polisi, Pedro. Telepon polisi, Pedro. Hah? Santai. Cabut nggak? Halo. Dit? Ini Pedro. Dit, kamu nggak apa-apa, Dit? Kamu ngapain sendirian di sini, Dit? Malam-malam bawa koper lagi. Kepo banget sih. Ini bukan urusan kamu ya. Terserah aku mau kemana. Bener kamu mau ninggalin Masaka demi cowok yang nggak jelas? Kamu yakin, Dit? Kamu nggak takut disia-siain sama cowok itu? Ini bukan urusan kamu. Mau kemana kamu, Dit? Kamu aja tadi udah hampir diapa-apain sama cowok-cowok itu, Dit. Kamu mau pergi sendirian sekarang malam-malam? Jalan kaki? Kamu yakin? Aku bilang ini bukan urusan kamu. Aneh, Non. Yuk. Aneh. Tom, lo yakin mau ngerelain Yuna, Tom? Gue yakin, Bon. Mungkin memang ini jalan yang terbaik buat
kita berdua. Ya udahlah. Kalau emang keputusan lo udah kayak gitu ya gue bisa bilang apa. Gue cuman gak mau nanti lo nyesel kayak Saka karena semuanya udah terlambat. Ngomong-ngomong, Saka gimana ya kabarnya sekarang? Ya jelas banget, lo random banget sih, orang lagi serius juga ngomong lo tiba-tiba nanyain Saka. Ya nggak apa-apa lah. Lagian pas lo sebut Saka, gue jadi khawatir soal Saka, Bon. Tapi ya juga sih, Saka semenjak keterima jadi ojek online, dia belum ada kabar lo ke kita. Atau kita ajakin aja kali ya dia nginep di sini, biar kita tahu tuh kabar dia di mana. Boleh juga. Tapi kalau bisa, kita yang main ke tempat dia, kita nginep di sana, mau nggak? Setuju gue. Tapi yaudah, lo telepon Saka. Yaudah, gue ambil HP dulu ya, ntar kita telepon Saka. Ntar, tunggu. Pak Wijaya, Bapak ngapain berdiri di sini? Coki? Oh, saya lagi nunggu klien. Kebetulan mungkin dia sebentar lagi datang. Pengen disambut sama saya. Kok kamu nggak ikut meeting sama saya? Loh, itu malah kelihatan. Bapak nggak ngajak saya buat meeting hari ini? Masa sih? Iya. Oh, sorry. Mungkin saya lupa tadi ya. Terus kamu ngapain sih? Saya habis dinner sama pacar saya, Pak. Kenalin, ini Sisil pacar saya. Ya Pak, senang bertemu dengan Bapak. Iya, sama. Astaga, aku lupa sayang. Apa? ATM aku ketinggalan tadi pas waktu bayar. Gara-gara aku ke toilet tadi. Aku ke dalam dulu ya ngambil ATM. Kamu gak apa-apa nunggu di sini? Pak, saya ke dalam dulu ya. Iya. Halo Pak Saka, kabar gimana kabar? Kerjaan gimana, lancar? Ya, gitulah Tom. Panjang kalau diceritain. Nantilah kapan-kapan gue ceritain ya, kalau ketemu sama lo langsung. Sak, makanya lo main ke kontrakan. Gue tau lo pasti kesepian kan sendirian di rumah. Ya, nanti gue main lah ke kontrakan, di rumah juga sepi banget ini gue. Nah gitu dong. Emangnya si Dita nggak pulang sama sekali ya, Sak? Terus nggak ada kabar soal Dita gitu loh? Belum ada kabar sama sekali, Tom. Bon, jujur sih, gue panik ya. Karena biar gimana pun juga Dita kan lagi hamil anak gue. Kalau kenapa-napa, pasti gue juga yang keribetan. Ya tapi lo pasti panik lah. Kan Dita itu lagi ngandung anak lo, Sak. Gimana sih? Tuh, lo aja tahu. Oh iya, Sak. Lo tahu nggak kalau Yuna mau nikah? Oh ya? Si Tommy nikah sama Yuna? Bukan gue, Sak. Ngaco lo kalau ngomong. Bukan gue yang nikah sama dia. Terus, kalau bukan sama lo nikah sama siapa? Sama Bona? Anwar namanya, Sak. Jadi nyokapnya Yuna itu ngenalin ke Yuna. Ya udah, mereka mau nikah katanya. Emang lu nggak diundang, Sak? Ya kalau gue diundang, gue nggak akan sekaget ini dong, Tom. Oh iya, gue lupa. Yuna kan benci banget ya sama lo. Dulu tahu. Tapi Tom, sorry ya Tom. Lu yakin Tom, Yuna nikah sama orang lain? Lu nggak ada niat ngelarang gitu atau lu bilang kalau lu masih cinta sama Yuna atau? Ya enggak lah, gue siapa sih, Sak? Gue cuman temennya, gue nggak berhak untuk ngelarang dia. Ya udahlah kalau gitu lo istirahat lah. Lo pasti capek kan? Nanti kapan-kapan lo datang sini ya main ya, atau enggak kita yang kesana. Oke? Ya oke Tom. Bye, Sak. Bye, Sak. Sil, kamu pacaran sama Coki? Apa nggak ada cowok lain yang lebih baik gitu? Terima kasih ya Pak atas perhatiannya. Sebaiknya Bapak nggak usah ikut campur urusan saya. Karena kita berdua udah nggak ada hubungan lagi. Iya, Aida. Saya tahu itu. Cuma, ya saya ini penasaran aja kenapa sih kok kamu bawa sama si Coki?
Sebaiknya Bapak juga nggak usah penasaran. Dan tentang hubungan kita, sebaiknya Bapak lupakan. Dan anggap aja nggak pernah terjadi. Bapak nggak mau kan sampai istri Bapak mengetahui soal hubungan kita? Bisa ya kamu ngomong. Hubungan? Enggak mungkin. Gue mungkin salah dengar aja. Sayang? Hai sayang. Untung aja ATM gak hilang. Sayang, kita balik aja, udah malam. Pak, saya balik dulu ya, permisi. Iya, silakan. Sampai ketemu di kantor. Iya, iya. Sini Rin, duduk. Ya. Gimana? Mbak Riri udah ngerasa enakan? Ya, menurut kamu sendiri gimana, Ren? Masa aku bisa tenang punya suami kayak Mas Gavin kelakuannya kayak gitu? Cuman dibanding kemarin ya hari ini perasaanku sedikit lebih tenang lah. Oke, syukurlah kalau gitu Mbak. Oh ya, kamu kesini kenapa? Ada apa? Sampai lupa ini, aku mau nitip undangan. Undangan? Undangan siapa? Yuna? Iya. Ini undangan pernikahannya Yuna? Yuna nikah secepat ini, Rin? Iya Mbak. Jadi mamanya Yuna itu udah plan dari lama. Udah siapin pernikahan ini dari lama juga, makanya prosesnya cepat. Sebentar, kok bukan sama Tommy? Mereka udah putus, Mbak. I see. Enggak, maksud aku tuh, ya aku jujur aku kaget terima undangan ini. Kesannya tiba-tiba gitu. Kenapa secepat ini ya? Ya, semuanya juga shock kok, Mbak. Harus kemana lagi nih sekarang? Tadi gue jalan luntang-lantung kayak gini gak jelas. Wah. Gue istirahat sini dulu kali ya. Daripada gue gak jelas mau kemana. Capek banget. Ya udah, aku cuman mau ngantar undangan itu aja. Aku balik ya, Mbak. Ya, thank you ya Rin ya. Ya, bye. Rin. Ya. Kamu masih marah sama aku? Aku udah bilang sama kamu, Ri, aku nggak bohong. Aku beneran meeting. Kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Ya menurut Mas Gavin gimana? Mas aku nggak ngambek sih ngeliat kelakuan kamu di luar sana kayak gitu. Oke, kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu boleh telepon Papa. Papa yang ngajakin aku meeting pertama kali ke situ. Terus Papa nggak jadi. Makanya aku sendirian ke sana. Terus di depan Mama, Papa nggak mau ngaku lagi. Karena Papa takut sama Mama. Coba deh, coba kamu telepon Papa. Sayang. Kamu kenapa sih? Kok dari tadi diem aja? Ada apa? Gak apa-apa kok. Aku cuma capek sama ngantuk aja sih.
kamu capek, nanti nyampe apartemen kamu langsung istirahat ya. Iya, ntar aku langsung tidur. Oh ya, tadi aku sempat dengar kamu ngobrol sama Pak Wijaya. Emang sebelumnya kamu udah pernah kenal sama Pak Wijaya? Atau tadi emang pertemuan pertama? Aku nggak ada maksud apa-apa sih sayang. Aku cuma pengen tahu aja. Iya, waktu itu tuh aku ketemu sama Pak Wijaya pertama kali dikenalin sama Tante Niken. Jadi Tante Niken itu waktu itu kayaknya aku nolongin dia keserempet motor deh kayaknya. Aku agak-agak lupa sih sayang. Oh gitu. Berarti Om Wijaya udah kenal kamu ya? Makanya tadi ngobrol-ngobrolnya asik banget. Iya. Ya udah, kamu kelihatannya capek banget. Langsung ya. Ri, aku beneran gak bohong sama kamu. Coba deh kamu pikir, sekarang kita berdua lagi memperbaiki hubungan. Masa iya sih kita harus terus-terusan berantem lagi kayak gini? Ya aku kayak gini juga gara-gara Mas Galvin kan? Oke, kalau misalnya kamu gak percaya sama aku, kamu bisa telepon papa deh. Kamu telepon papa, kamu ngobrol empat mata sama papa, kamu cari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Aku nggak suka tempat-tempat kayak gitu. Kamu tahu aku lah kayak gimana. Ya sih, aku juga tahu kamu laki-laki seperti apa, Mas. Iya, makanya kamu tolonglah percaya sama aku. Mas, kenapa sih setiap kali kita mau memperbaiki hubungan kita dan kepercayaan kita, ada aja masalah yang baru datang? Selalu kayak gitu. Mau sampai kapan kita kayak gini terus? Mas, aku capek. Iya, makanya kamu sabar ya. Katanya kalau kita punya niat baik, pasti ada aja cobaannya. Yang penting sekarang kita harus saling percaya. Aku ngerti sih. Kamu jadi kayak gini karena aku sudah banyak berbuat salah sama kamu. Jadinya kamu juga susah percaya lagi sama aku. Maafin aku ya. Iya, Mas. Pokoknya Mas Galvin jangan hianatin kepercayaan Riri lagi ya. Udah itu aja, aku tuh cuma takut kehilangan kamu. Iya, aku juga. Mbak, jangan kasih bintang 1 ya Mbak, saya mohon banget Mbak. Udah, kamu jangan kasih bintang 1 dong. Kasihan pasti lagi cari rezeki buat keluarganya. Kamu pikirin itu juga. Udah nggak usah terlalu dibesar-besarkan lah masalahnya ya. Saya ganti kok. Nggak, sebentar ini apaan sih kok jadi kepikiran masyarakat terus? Udah cukup tadi kepikirannya, sekarang kenapa berlanjut kayak gini? Aduh. Stop. Non, Stop. ya. Ini tehnya yang tadi non pesen. Ya, makasih ya, Bi. Bi, tadi gimana di rumahnya Mbak Riri? Ada cerita-cerita apa gitu nggak? Ceritain Arin mungkin? Oh enggak ada Non. Oh, oke. Non, kayaknya mulai sekarang Non harus mengurangi mikirin orang lain. Kalau mikirin orang lain terus, nanti lupa lo mikirin diri sendiri.
Iya, Bi. Habis ini cepat istirahat ya. Makasih. Misi ya, Non ya. Neng, bangun Neng, udah pagi Neng. Saya mau jualan soalnya. Neng, bangun Neng, udah pagi. Saya mau jualan. Ngantuk. Woi, bangun. Enak aja tidur, bangun. Saya mau jualan, itu dagangan saya. Ya apaan sih, Ron? Cuma numpang tidur aja pelit banget, masa nggak boleh? Ya kalau mau tidur enak bukan di sini Neng, bukan di warung, di hotel sono. Bu, nggak usah songong ya. Kalau saya mau, saya bisa beli di warung, tau nggak? Warung cuma kayak gini doang aja. Bilang bisa beli warung, tapi tidur masih numpang. Iya. Di sana, pergi. Pagi-pagi bikin emosi aja, saya mau jualan. Awas ya, gue bakal bikin perhitungan ke lo. Lagunya orang kaya tapi gembel. Udah pergi sana. Dante? Kamu di sini? Hai, Din. Hai. Iya, saya lagi pesan kopi di sini. Oh. Soalnya waktu saya nganterin kamu pulang, saya nggak sengaja lihat kedai ini rame. Ternyata pas saya cobain, rasanya oke juga. Iya, memang enak. Padahal kamu bisa nitip loh sama aku, nanti aku bawain ke kantor. Nggak usah repot-repot, mungkin sekalian lewat. Iya sih. Mas, kopi susunya 1 ya? Siap, Mak Dinda. Makasih. By the way, kayak mood kamu lagi happy banget. Ada apa? Ada yang belum ceritain sama aku nih? Masa sih? Emang kelihatan banget ya? Iya, kelihatan banget. I have been your friend for a long time. Kita tuh udah kenal lama banget. Kenapa? Bener juga sih. That's why I wanna show you something. Makasih, Ben. Kenapa, Non? Gak apa-apa. Yuk. What's that? Apa nih? Yaudah yuk, jalan. Pedro. Oke, Non. Oh my God. How? Ini cantik banget. Aku yakin Selin pasti suka. Emang kapan kamu ada niatan buat ngelamar Selin? Secepatnya. Tapi ini sekarang saya lagi mikirin. Gimana caranya biar Selin terpukau sama lamaran saya. Biar terasa so sweet itu. Kamu kan tahu, saya ini orangnya kaku. Dan saya juga berharap banget sih. Semoga di hari itu adalah hari yang gak akan pernah terlupakan sama Selin. Jujur kamu emang orang terkaku yang pernah aku kenal. Tapi aku nggak nyangka cowok yang kaku, galak, dingin kalau udah ketemu sama orang yang pas, ya tetep aja bucin. Ya, kamu benar.
Saya itu juga nggak nyangka aja. Kenapa saya bisa selesai ini sama Selin. Aku jadi jealous deh sama Selin. Dia bisa punya lelaki yang tulus dan sayang banget sama dia. Maksudnya? Enggak. Never mind. Lupain aja. Pagi, Bu. Pagi. Tolong mas. Aduh, mas. Makasih Mas ya. Iya mas, sama-sama mas. Mas gak apa-apa kan Mas? Nggak Mas, nggak apa-apa. Cuman ketiban doang sedikit tapi nggak apa-apa. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Pak, ikut saya. Baik, Bu. Saka, Bu. kamu sepertinya terluka. Enggak, Bu, enggak. Kita ke rumah sakit aja sekarang ya. Karena luka kamu itu harus diobatin. Gimana kamu bisa bekerja dalam kondisi seperti ini? Bu, beneran saya nggak kenapa-napa. Saya harus nganterin makanan buat pelanggan saya, Bu. Saya nggak mau telat, nanti saya kena masalah dari aplikasi, Bu. Saya tidak menerima penolakan dalam bentuk apapun. Kamu harus menghargai niat tulus saya untuk membantu kamu. Jadi kamu nggak usah sok kuat dan sok nggak butuh bantuan orang lain. Pak, tolong bantuin dia masuk ke mobil ya. Baik, Bu. Saya beneran nggak apa-apa, Bu. Udah, nggak usah pakai nolak. Ayo. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk aku bisa mengambil sampel rambutnya Saka. Makanan saya, Pak. Udah, ini nggak usah dipikir. Nanti biar supir saya ngurus. Ada, Pak. Maaf, saya bawa makanan saya, Bu. Ya udah kalau gitu aku langsung berangkat ke kantor ya. Ada yang ketilang nggak? Enggak ada sih. Semua udah nih, jam tangan udah. Oh, handphone aku sayang. Ketinggalan di kamar, aku ambil dulu ya. Ya. Siapa ya pagi-pagi datang? Mas, aku tungguin di luar ya. Yon, kamu kenapa sih? Kok dari tadi di luar aku liatin kamu murung terus? Enggak, kok nggak apa-apa. Kamu beneran gak apa-apa? Atau mungkin jangan-jangan kamu masih ragu sama pernikahan kita? Bukan itu Anwar. Aku cuma lagi mikirin kafe aja kok. Soalnya hari ini tuh yang reserve nggak terlalu banyak, jadi aku khawatir nggak mencapai target. Oh gitu ya ampun, aku pikir apa? Pokoknya kamu semangat ya kerjanya. Aku yakin kamu pasti mencapai target, ya. Makasih ya semangatnya. Ya udah, aku langsung pulang dulu ya. Nanti aku jemput lagi ya. Iya, makasih. Hati-hati. Bye. Jadi apa yang mau lo omongin? Santai aja kali, nggak usah jutek gitu mukanya. Gue kesini cuma mau minta tolong aja kok sama lo. Tapi tenang aja, gue tahu di sini tuh nggak ada yang gratis. Jadi sebagai imbalannya, gue akan bantuin lo untuk jauhin Ariana dari Galvin. Lo pikir gue semudah itu percaya sama lo, Dit? Gak akan. Urusan gue sama lo itu udah selesai. Kita nggak ada urusan apa-apa lagi. Jadi jangan harap gue mau bantuin lo lagi. Mungkin lo lupa kali ya, dulu lo bantuin gue untuk dapetin cap jari Saka saat Saka lumpuh. Perlu nggak sih kalau Mas Galvin tahu ini semua? Maksudnya apa, Dit?
Bu, terima kasih banyak Ibu udah bantu saya sampai ke klinik. Padahal saya nggak kenapa-napa kakinya, Bu. Iya, Saka, sama-sama. Motor kamu tadi udah dibawa ke bengkel ya sama supir saya, nanti kamu tinggal ngambil aja. Baik, makasih Bu. Saya tahu Bu Vero pasti ngelakuin ini karena kasihan ngeliat hidup saya yang udah berantakan gini. Terserah kamu mau pikir apa. Tapi yang pasti saya tulus ingin membantu kamu. Walaupun saya tidak suka sama kamu. Iya. Aduh, gak bisa lagi ngambil rambutnya Saka. Love, tadi sebelum saya kesini saya beliin kamu kopi. Yeay. Kamu cobain deh, pasti enak. Cobain ya. Gimana? Enak kopinya. Enteng gitu, sayang. Kamu beli di mana? Nanti saya ajak kamu ke tempat kopinya. Ya tempatnya sih kecil, kayak kedai. Tapi rame, dan ternyata kopinya enak kan? Oke, aku mau diajak ke sana. Love, dari semua resto yang udah pernah kamu kunjungin, kamu paling suka dinner di resto yang mana? Kenapa kamu nanya-nanya? Mau ngajakin aku dinner ya? Ya jelas dong. Selama ini kan kita berantem dan kita udah gak pernah dinner lagi. Ya kan? Makanya saya mau ngajakin kamu dinner di tempat favorit kamu. Oke. Sebenarnya ya sayang, aku tuh lagi nggak pengen kita dinner di indoor gitu. Aku lagi pengen outdoor. Kayak sederhana tapi sweet gitu. Dinner romantis outdoor? Itu gimana ya maksudnya? Ya maksud aku kayak nggak perlu yang mewah-mewah gitu loh. Sederhana aja tapi kayak piknik. Kamu ngerti kan maksud aku? Itu sweet banget. Ya. Itu so sweet banget buat kita. Oke. Hati-hati ya, Bu. Saka kok sama Bu Wiryo? Ngapain ya mereka ada di klinik? Jangan-jangan Bu Wiryo udah tahu kalau Saka itu anaknya dia. Dan Bu Wiryo udah ngomong sama Saka. Pri, maksudnya Dita apa? Kenapa dia ngomong kayak gitu? Mas, dengerin aku dulu. Aku nggak bantuin Dita apa-apa kok, nggak ada. Dita tuh cuman halu, aku nggak ada urusan apa-apa sama dia. Istri lo ini udah bantuin gue untuk dapetin cap jari Saka waktu Saka lumpuh. Sebagai imbalannya, gue bantuin dia untuk bikin Ariana nggak cerai sama Saka. Itu bener nih. Kamu bantuin Dita segitunya biar Ariana dan Saka nggak jadi cerai. Enggak mas, nggak kayak gitu. Mas Gavin dengerin aku dulu. Aku kayak gini biar aku tuh nggak kehilangan kamu mas. Aku nggak nyangka kenapa kamu ngelakuin kayak gini sih. Hah? Terus masalah cap jempol itu maksudnya apa? Kamu selesain aja dulu ya permasalahan rumah tangga kamu baik-baik. Mas dengerin aku. Itu dulu mas. Sekarang aku udah nggak ada urusan apa-apa sama Dita. Aku cuman bantuin Dita buat dapet cap jempolnya Saka. Udah itu aja. Cuk. Aku nggak nyangka ya kamu bisa ngelakuin ini semua sama aku. Kita akan ngebahas ini nanti ya, oke? Aku mau berangkat kerja dulu. Mas Gavin. Aku jadi lupa.
tujuan aku ngajakin kamu ketemu di sini. Kenapa? Bukannya kita emang cuma mau makan aja? Enggak, ini aku ada sesuatu buat kamu. Titipan. Oh, Yuna mau merit, Rin? Iya. Kok mendadak sih? Sebelumnya nggak ada info apa-apa kalau Yuna mau merit? Sebenarnya karena mertuanya sama mamanya Yuna itu udah persiapin dari lama, makanya mereka cepet-cepet melangsungkan pernikahan. Oh, iya sih. Lagian juga Yuna kan sibuk di kafe. Oh, pasti datang kok. Harus dong. Ya. Din. Ya. Sebenarnya ada pertanyaan sih. Kalau kamu ngerasa nyaman buat jawab aja. Aku nggak sengaja beberapa kali sempat ngelihat kamu lagi bareng sama Dante. Emang hubungan kalian sedekat itu ya? Dit? Saka? Dit? Iya, aku sama Dante tuh emang temenan aja. Dan kita nggak ada apa-apa kok. Tapi aku cuman nggak mau kamu salah paham sama Selin aja sih. Kamu tahu kan, Dante pacaran sama Selin. Ya aku tahu kok. Oke. Gini Din, Selin itu tipikal cewek yang cemburuan banget. Dia bisa marah sama kamu karena salah paham. Ya awal-awal sih memang Selin sempet cemburu karena aku deket sama Dante. Tapi lama-kelamaan Selin tahu kok kalau misalkan kita emang udah deket dari zaman kuliah. Oke, syukurlah kalau gitu. Aku cuman nggak pengen kamu ada masalah sama Selin aja sih. Soalnya kasihan Dante-nya. Karena kalau ngebujuk Selin yang lagi ngambek tuh sulit banget. Jadi, ya you know. Thanks ya Rin udah ngingetin. Sama-sama. Cak! Kamu kenapa sih, Dit? Kenapa kamu nggak pulang aja coba? Ngapain kamu bawa koper begitu? Kalau Saka sampai tahu aku ditipu sama Dion, reaksinya gimana ya? Tapi kan gak mungkin juga kalau aku lontang-lantung terus di jalanan. Mana aku gak punya duit. Apa aku balik aja ya ke Saka? By the way, kamu sendiri gimana? Kelanjutan sidangnya? Kira-kira gimana tuh? Akan ada sidang putusan sebentar lagi. Oke. Tapi kamu beneran emang udah fix buat pisah sama Saka? Ya, beneran dong, Din. Aku udah sampai sejauh ini, masa tiba-tiba aku cancel? Ya enggak, maksudnya tuh kayak, ya terkadang kan karena proses sidangnya lama, ada beberapa orang yang mungkin berubah pikiran, ya nggak tahu kamu berubah pikiran atau gimana. Nah. Kok bisa sih Sak lo sampai kayak gini? Ya itu, gara-gara tadi yang bawa motor ngebut
Dibelokkan, masa dibelokkan dia ngebut banget. Jatuh kaki gue ketiban Tom sama stang. Ya tapi untung ada Bu Wiryo sih, ditolongin tadi gue sama Bu Wiryo. Nggak tahu deh kalau tadi nggak ada Bu Wiryo, mungkin gue nggak dibawa ke klinik dulu. Terus sampai motor gue diservis. Bukan motor gue sih, motor lo yang gue pakai diservis. Ya syukurlah kalau kayak gitu. Berarti lu ditolongin Bu Wiryo itu rezeki lu, Sak. Tapi kalau kecelakaan, itu rezeki nggak ya? Ya kalau ditolongin Bu Wiryo, rezeki sih jatuhnya. Iya. Biasanya gue mesen ya di sini, sekarang gue nggak bisa mesen Tom. Yun? Tom, kamu tolong bantuin Bona dulu di dapur. Kasihan dia sendirian. Iya Yun. Oh ya Yun, selamat ya. Aku dengar dari Tommy sama Bona katanya kamu mau segera menikah katanya. Langgeng-langgeng ya, salam sama calon suami. Gak apa-apa kan gue selamatin ini? Ya nggak apa-apa lah, Sak. Sakit hati nggak lo? Tapi kan seenggaknya sekarang udah gak pengangguran Tom, kayak gue. Begitu gue narik ya Tom ya. Doain gue dapet orderan banyak. Lu udah makan belum? Nggak mau makan dulu? Nggak. Gue udah biasa nahan haus, nahan lapar, udah terbiasa gue Tom, udah jago gue. Canda, aman. Ada kok duit gue kalau buat makan warteg doang. Ya Tom. Ya udah lo hati-hati ya. Oke Tom, thank you Tom. Kalau ada apa-apa kabarin gue ya. Siap. Tidak aktif atau... Duh, Mas Gavin semarah itu ya? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mana sih Mas Gavin? Kok handphonenya dimatiin ya? Aduh sayang jangan tendang Mami dong. Bentar, Mami lagi mau telepon Daddy. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Awas aja ya Dit, gue pastiin semua kebusukan lo bakal kebongkar. Gue gak akan tinggal diam karena lo udah ngerusak rumah tangga gue. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ini kemana lagi Saka? Kenapa handphonenya mati? Kan gak bisa dihubungin. Aduh, telepon lagi ya kali ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sayang, mulai sekarang kita harus saling terbuka ya. Biar nggak ada lagi kesalahpahaman lagi di antara kita. Kayak waktu kemarin, soal foto-foto Ariana. Iya sayang. Karena keterburukan itu adalah kunci suatu hubungan. Oh ya, aku boleh nanya nggak soal masa lalu kamu? Aku kan udah cerita sama kamu soal masa lalu gelap aku. Dan sekarang aku pengen tahu masa lalu kamu. Apa masih ada disesalin sampai hari ini? Kak? Nggak ada. Nggak ada kok sayang. Karena menurut aku nggak ada yang harus aku sesalin juga. Pokoknya kalau ada aku bakal kasih tahu. Karena menurut aku nggak ada yang harus aku sesalin juga. Udah kamu gak usah sembunyi. Saya tahu kok ini kamu. Bahkan dari sebelum kamu bikin kegaduhan di kantor saya kemarin. Saka? Kamu jadi delivery man sekarang?
Maaf ya, ketemunya pas begini, malu jadi. Enggak. Apanya yang mau maluin sih? Enggak. Aku bangga ngeliat kamu kerja kayak gini. Kan yang penting halal. Ya kan, Rin? Iya. Udah kamu yang semangat ya, Sak. Yaudah, kalau gitu aku duluan ya. Oke. Rin, aku duluan ya. Maaf kalau kemarin bikin gaduh ya, Rin. Hancur, harga diri gue hancur. Bon, Kenapa ya? besok lo datang kan? Iya. Gue janji gue bakal datang kok. Kamu? Aku jaga kafe aja lah, Yud. Kasihan stafnya kalau nggak ada yang mantau. Misi. Yaudah, gue balik kerja lagi. Mas, dengerin aku dulu dong ya. Aku bisa jelasin semuanya. Aku kayak gitu ngelakuin itu semua. Itu cuman karena... Udah. Aku capek banget. Aku seharian banyak meeting dan aku mau pulang, mau istirahat. Oke. Dan kali aja, Mas. please. Gimana perasaan kamu? Yuna deg-degan, Bu. Itu biasa. Ini kan hari spesial kamu. Melihat kamu pakai kebaya seperti ini, ngingetin ibu sama ayah kamu. Sebagai orang tua, ibu berpesan sama kamu. Kamu harus jadi istri yang baik buat Anwar, ya? Karena Anwar adalah laki-laki yang baik buat kamu. Ibu nggak mungkin salah pilih buat kamu. Kamu harus patuh ya sama ibu. Sebentar lagi Mariana antar kamu, ya? Iya, Bu. Hai Tante. Ya. Esti. Gimana? Udah siap? Gue nervous banget, Rin. Ya wajar lah, Besti. Wajar kalau lo deg-degan di momen terpenting dalam hidup. Lo akan menikah sebentar lagi dengan orang pilihan. Pokoknya gue doain semoga lo bahagia, Besti. Thank you ya, Rin. Sama-sama, Besti. Yuk, gak boleh nangis. Pas sudah selesai, nangis haru boleh. Oke, yuk.
Gimana? Apakah kedua mempelai sudah siap? Semoga ini adalah keputusan yang benar. Gimana saksi? Apakah sudah siap? Siap Pak, siap. Baik, Anwar, kita ijab kabul ya. Silakan berduka. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Anwar, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan seorang wanita yang bernama Yuna binti Irawan dengan mas kawin 25 gram emas beserta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tunggu! Tom. Sebenarnya kamu mau apa? Tolong jangan kacaukan pernikahan kami. Lo nggak malu? Maksain kehendak lo sama Yuna. Maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Lu nggak ngelihat Yuna? Dia nggak bahagia sama pernikahan ini. Yun, apa benar kamu nggak bahagia? Yuna, Gon, ini gimana? Kenapa Tommy tiba-tiba datang ke sini? Ya gue nggak tahu. Tadi waktu pas gue mau pergi, Tommy udah nggak ada. Terus ya gue pikir dia nggak mau datang ke sini karena dia masih sakit hati. Ini Tommy udah kelewatan sih.
Dia udah ngerusak acara pentingnya Yuna loh ini. Tommy kayak gini tuh karena dia sadar kalau Yuna itu cintanya dia. Makanya dia ngelakuin nekat kayak gini. Ya udah gini deh, kalian jangan bikin tambah rumit. Sekarang harus gimana? Apa kita hentikan Tommy sekarang ya? Sebelum acara ini tambah kacau. Iya sih, menurut gue juga gitu sih, gue setuju banget. Bon, tolong dong Bon. Lu coba ngomong sama Tommy deh. Ibu. Kamu. Apa-apaan sih kamu? Kamu mau rusak pernikahan anak saya? Yang malu tuh mestinya kamu, bukannya Anwar. Sebenarnya ada apa ini? Siapa laki-laki ini, Bu? Berani-beraninya merusak pernikahan anak saya. Saya tidak terima. Kamu sadar dong, kamu kan udah mutusin Yuna. Sekarang Yuna udah mau menikah sama orang yang lebih baik daripada kamu. Tapi apa? Kamu buat kacau? Hah? Apa ini? Itu gaun buat kamu. Makasih ya Tom. Aku kangen juga sama kamu. Cukup, Bu. Yuna emang gak bahagia sama pernikahan ini. Yuna ngelakuin ini semua karena Yuna mau nurutin kemauan ibu. Istri aku lagi ada acara di luar rumah, jadi kamu bisa datang bebas lah. Kamu datang kapan aja. Kamu kabarin aku aja. Aku mau ke depan dulu cari sarapan buat kita, oke sayang?
Sadar Yuna, kamu kok bisa bilang gitu? Kamu udah terpengaruh oleh laki-laki ini? Enggak, Ibu salah. Tommy nggak mempengaruhi Yuna, Bu. Yuna ngelakuin ini semua karena Yuna pengen Ibu bahagia. Karena Yuna cuma pengen nurutin apa yang Ibu mau. Tapi kali ini Yuna nggak bisa, Bu. Yuna nggak cinta sama Anwar dan Yuna udah paksain hati Yuna, tapi Yuna nggak sanggup untuk bohongin perasaan Yuna, Bu. Anwar, aku minta maaf sama kamu ya. Aku minta maaf karena aku udah nyeret kamu ke dalam masalah aku. Aku minta maaf, Anwar. Pasti dulu Mas Galvin juga merasakan hal seperti ini sewaktu menikahi aku. Mas, Riri tahu Mas, kamu gak pernah mencintai Riri. Tapi kamu tetap memilih menikah dengan Riri demi membuat orang tua kamu bahagia. Iya kan Mas? Kamu kenapa, sayang? Kamu gak enak badannya? Mbak Riri nggak apa-apa, Mbak. Kalau kamu gak enak badan, kita pulang aja. Ya, mau? Gue juga gak habis pikir sama Yuna, kenapa dia bisa-bisa ngerusak acara dia sendiri ya? Daripada Yuna, jasa seumur hidup dengan dia lakuin ini sekarang. Gue gak ngomong sama lo, bisa gak sih gak usah nyamber mulu? Kalau gue ngomong bisa gak? Omongan lo itu negatif semua. Makanya gue gerah. Gue ngomong sendiri. Hey, bisa nggak tolong fokus sama satu hal penting ini? Di depan kalian ada masalah, sekarang kalian bikin masalah juga. Gimana sih? Kenapa ya Sisil nggak mau mengaku aja kalau dulu dia punya hubungan dengan Om Wijaya? Padahal kan kita udah janji saling terbuka. Ini nggak bisa dibiarin nih. Gue harus bisa ngertiin perasaan Sisil dan bikin dia jujur sama gue. Tapi gimana caranya ya? Mbak, ini saya mau nganterin paket atas nama Sisil. Oh, boleh. Mas, itu paket buat Sisil ya? Iya benar Pak. Oh ya udah, kasih saya aja. Saya kebetulan tetangganya, biar saya kasih yang langsung. Oh, kalau gitu saya minta foto sebentar. Mohon maaf, namanya siapa Pak? Coki. Makasih Pak.
Nanti aku telepon lagi ya. Lo ngapain kesini? Nemuin istri gua? Numpang makan? Saya kesini mau bicara sama Anda. Sebagai sesama laki-laki. Saya mau tahu alasan Anda. Kenapa Anda selalu menyakiti Dinda? Dinda itu istri Anda. Jadi dia nggak berhak dihianatin. Dan direndahkan sama Anda seperti itu. Oh. Gue juga mau nanya sama lo. Lo gak capek ikutin gue? Lo gak capek ngurusin kehidupan rumah tangga orang? Lo gak capek? Atau lo suka deketin istri orang? Atau lo memang suka sama Dinda? Tapi sayang, Dinda gak suka sama cowok kayak lo. Sayang banget. Cewek yang kemarin, yang sama lo, padahal cantik loh, seksi lagi. Atau kita tukar pasangannya kali ya? Sayang, udah ya. Udah, kamu jangan nangis lagi, oke? Aku tuh cuman paham Mas sama apa yang dirasain Yuna. Perasaan yang kamu rasain waktu kamu terpaksa nikahin aku. Bedanya Yuna punya pilihan lain buat kebahagiaannya dia sendiri, tapi kamu enggak kan? Kamu terpaksa nikahin aku demi mama sama papa. Maafin Riri, Mas. Maafin Riri yang udah buat Mas Gavin terpaksa nikahin Riri dan terjebak sama pernikahan ini. Sayang, udah. Kamu jangan mikir kayak gini. Udah ya. Kasihan dong baby kita. Udah, sayang. Riri juga minta maaf, Mas. Riri semudah itu percaya sama Dita. Riri tuh diperalat sama dia. Dita bilang cap jempol Saka itu buat keperluan Saka waktu Saka lagi lumpuh. Ya udah, Riri percaya aja. Iya sayang, udah ya. Makanya kalau lain kali ada apa-apa, jangan pakai perasaan terus. Kamu harus pikir dulu dong sebelum bertindak. Seenggaknya kamu cerita sama aku dulu. Ya? Mas, motornya kapan beresnya? Udah beres belum nih? Oh, belum bisa, Mas. Kerusakannya lumayan parah. Waduh. Ini nggak bisa saya bawa pulang, Mas. Soalnya ada yang harus saya lakuin nih sama motor ini. Wah, percuma, Mas. Motornya belum hidup. Belum bisa dipakai. Mau nyari duit pakai apa sekarang? Mas, agak cepetan ya benerinnya ya. Ya, saya usahain ya, Pak. Paling bisa besok. Makasih. Bu Wiro kesini. Sebenarnya siapa sih Bu Wiro? Bu, ini gimana ya Bu? Gara-gara Ibu suruh bongkar motor saya jadi nggak bisa nyari uang nih Bu sekarang. Bu, saya harus gimana? Kamu itu ternyata tetap saja tidak pernah berubah ya. Dari dulu selalu saja menyalahkan orang lain. Tidak pernah introspeksi diri. Terus saya harus apa dong Bu sekarang Bu? Ayo. Kamu udah puas? Hah? Ini Ibu. Kamu tuh bikin malu Ibu, bikin malu keluarga.
Dengar ya, pernikahan ini jangan sampai batal. Kalau sampai batal, akan jadi aib buat keluarga kami. Anwar dan Yuna tetap harus menikah.